Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah Putri, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Setza Saintika Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 sistem endokrin. Baiklah, kita masuk dalam materi pertama, yaitu A. Sistem endokrin pada manusia. Kelenjar endokrin menyeleksi lebih dari hormon, kecuali kelenjar paratiroid, sehingga dalam tubuh manusia diidentifikasi sekitar 40-50 jenis hormon. Secara umum, hormon dihasilkan ada dua macam, yaitu hormon sel tunggal dan hormon ganda, atau lebih dari satu. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, mengontrol aktivitas tubuh. Kedua, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 3. Mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi, serta gula pada usus halus. Yang terakhir, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar endokrin yang terdiri dari yang pertama, yaitu kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise adalah kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak, ukurannya lebih dari 10 x 13 x 6 mm. Hipofise diikuti oleh badan neural ke kiosma optik di dasar otak. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengantar kegiatan hormon dan mempengaruhi kelenjar lainnya. Selanjutnya, lobus posterior. Lobus posterior berasal dari evaginasi atau penonjolan dasar ventrikel otak ketiga. Lobus posterior menghasilkan dua macam hormon, yaitu yang pertama hormon vasopresin atau hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini bekerja sesuai reseptor-reseptor tubulus distal ginjal, penghemat air, pengonsentrasi urin. Dan yang kedua yaitu hormon oksitosin. Hormon ini berperan dalam mengeluarkan susu dengan cara memberikan rangsangan pada papila mamae dari isapan bayi untuk menimbulkan ejeksi air susu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea. Kelenjar ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra, yang saling berhubungan. Masing-masing lobus memiliki tebal 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Dan selanjutnya yang keempat adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Kelenjar ini berjumlah 4 buah yang tersusun berpasangan dan menghasilkan parahormon atau hormon paratiroksin. Kelenjar paratiroid adalah magnesium. Dan selanjutnya yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di bagian dalam ventrikulus dan berbentuk kecil merah seperti sebuah kamera. Kelenjar ini hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun. Pada bayi baru sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Yang keenam yaitu kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau adrenalis memiliki bentuk ceper
dan terdapat pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar berwarna kekuningan yang menghasilkan kortisol atau disebut dengan korteks, serta bagian medula yang menghasilkan adrenalin, epinefrin, dan noradrenalin atau norapinefrin. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Lanjut, yang ketujuh adalah kelenjar pinalis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel berbentuk kecil merah seperti kamera. Kelenjar ini di dekat konpus. Fungsi kelenjar ini belum diketahui dengan jelas, namun kelenjar ini menghasilkan melatonin yang memiliki efek inhibisi atau penghambatan terhadap pelepasan gonadotropin dan penghambat produksi melanin oleh melanosit di kulit. Lanjut, yang kedelapan adalah kelenjar pankreas. Pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas, di depan vertebra lumbalis 1 dan 2. Di dalam kelenjar pankreas terdapat area yang dikenal sebagai pulau-pulau Langerhans yang menghasilkan glukagen dan insulin yang masing-masing berasal dari sel alfa dan sel beta. Dan yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi, meliputi testis pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon endogen, progesteron, dan sel telur. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang klarifikasi hormon. Sejumlah hormon memiliki efek lokal atau prakarin, yaitu berdifusi dalam jarak pendek dan bekerja pada sel di sekitarnya, atau sel yang hanya dipisahkan oleh ruang antar sel. Bagian-bagiannya yaitu hormon steroid, hormon protein, peptida dan monoamin, 3, glikoprotein, gonadotrofik, 4, polipeptida, samat omamotrofit, dan 5, sitokin, 6, hormon peptida. Dan selanjutnya bagian B yaitu proses umpan balik. Yang pertama yaitu hipotalamus menghasilkan releasing hormon atau RH, lalu menuju adenopifisis, lalu menghasilkan stimulating hormon atau SH. Kemudian menuju target gland, lalu menghasilkan hormon. Dan yang kedua, jika hormon dihasilkan banyak, target gland, hormon ke hipotalamus dan atau adenopipohisis untuk menghambat proses RH dan SH. D. Hormon sistem reproduksi. Hormon yang mempengaruhi sistem reproduksi adalah yang pertama adalah thyroid stimulating hormone atau TSH. Dan yang B adalah adrenocorticotropic hormone. Dan yang C adalah prolaktin atau PRL. Dan yang keempat adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Dan yang E adalah luteinizing hormone atau LH. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.